semenjak Allah mengajarkan mengaji tauhid niki selama 1 tahun terakhir lebaran ini Gus, semua keluarga saya jadi kok nggak ada yang mendekat aku Gus. Apakah ini memang ujiannya untuk aku bisa memasuki ilmu tauhid yang aku ajarkan kepada guru besar, guru mursyidku Gus Molas. Matur nuwun Gus, kula nyuwun menyikapinya semua. Seluruh keluarga besar itu bagaimana rasanya aku serasanya hidup sebatang kara. Matur suwun Gus, atur kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sedaya jamaah kula nyuwun ngapunten minal aidin wal faizin. Cekap semanten kemawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajar jikalau jenengan merajut hati untuk mendekat bertemu Allah, banyak yang nggak suka, akhirnya jenengan dijauhi. Udah, nek jenengan sebatang kara, ikut saya. Lungke di rumah saya sendiri ada orang 3 yang sebatang kara. Mulai Ramadan nih kok nggih, pun Bu gak usah nunggu. Udah ikut saya sampai mati. Gak usah mikir apa-apa, dikir wae. Lah sepen apa? Nek gelem kula mboten meksa. Nek purun estu monggo. Saya open. Tapi satu tujuan sampean hanya satu, ingin mendekat dan bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana caranya biar rasa cinta kita, rasa mahabbah kita lebih besar daripada cintanya kepada keluarga. Yang kedua, halwat 40 hari itu di rumah bagaimana caranya? Wah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasa cinta kepada Allah di dalam hati sampean itu tidak dikalahkan cintanya terhadap selain Allah. Niki gampang yo angel. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakanlah, ini surat Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin menjalin cinta kepada Allah dengan benar, fattabi'uni, tirunaku. Ini Rasulullah. Ikuti bagaimana cara aku menjalin cinta kepada Allah. Pak, mohon maaf, mohon izin. Ilmu ini sejak terlepasnya Khalifah 4 niki, para masyayikh yang ngerti ilmu ini ketakutan, alias gak berani untuk menyampaikan di tengah-tengah umum secara terang-terangan karena saking besare kekuatan golongan kaum Khawarij niki. Apa
yang dimaksud ilmu itu. Jikalau satu karung ilmu ini, aku punya 2 karung. Kalau satu karung saya sampaikan kepada umat, setuju. Tapi kalau satu karung ini ku sampaikan, aku bakal dipenggal oleh umat. Apakah yang satu karung ini yang resikonya seperti itu? Nyun sewu wahum ulumut tauhid. Piro-piro ngelmu sing kanggo nyawijekake menyang Gusti niki Pak. Saya yang langsung terlibat Pak. Jangan dianggap saya enak-enak seperti ini. Mohon maaf, 3 tahun saya pernah di penjara. Sudah pernah ngalami diusir oleh warga, oleh tokoh, walaupun tidak secara geruduk-geruduk. Perwakilan dari tokoh-tokoh itu datang ke rumah supaya tidak mau berhenti menyampaikan ini keluar dari daerah. Kula tenggo Gusti wonten perintah wahyu untuk hijrah napa mboten kados Kanjeng Nabi Muhammad? Ora enek. Akhirnya apa? Resiko apapun saya terima Pak. Saya punya prinsip badai itu pasti berlalu. Udah tak nikmati aja. Malah penak ning penjara niku yo gak nyambut gawe mangan. Turu dijogo. Mangan pagi, siang, sore dikasih Pak Bu. Enggak akan kelaparan. Kalau enggak percaya coba saya masuk penjara. Mudah caranya, orang lewat jotos, orang lewat jotos, masuk penjaranya. Kalau nggak percaya, sebetulnya penjara itu adalah kesempatan emas sampai oleh kula untuk berzikir, untuk tinggalkan keluarga, tinggalkan urusan hubungan dengan teman atau yang lainnya. Cukup di kamar, gak keluar-keluar. Zikir niku nek gelem. Makane jenengan kholwat gak duwe omah, gak duwe tempat, ana wong liwat jotos masuk penjara dapat kamar ramean. Gratis, temenan gratis. Negara yang biayai. Niki sing sadar. Nyun sewu. Bagaimana kita untuk menjalin cinta pada Allah dengan benar? Ikuti Rasulullah. Wahyu Allah terima yang berikan Allah terhadap Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, udah diterima. Membuahkanlah satu kefahaman perintah Allah untuk kholwat, uzlah. Kalau zaman Rasulullah disebut uzlah. Uzlah itu apa? Hati meninggalkan perkara selain Gusti, yakfur bit tauhuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang meninggalkan hatinya selain Allah, maka dia akan pasti bertemu Allah. Barang siapa yang imannya itu belum ihsan, ingin ketemu Allah, maka pasti akan ihsan. Ini sistem. Lakukanlah pernikahan antara ilmu dengan amal. Satu contoh mau, jenengan tanya bagaimana sholat yang khusyuk. Ilmu sudah diberikan Allah caranya, tinggal praktek. Berarti temukanlah ilmu yang sudah jenengan terima tadi dengan praktek jenengan, praktek mau waktu sholat. Pasti Pak buahnya muncul nanti. Kalau nggak muncul, nang Mojokerto antemen sandal aben aku. Lho nggih.
Niki sistem yang sudah Allah berikan, kita tinggal bangun, mau nggak melaksanakan, tinggal itu aja. Jikalau kau betul-betul mengikuti apa yang telah aku lakukan, kata Rasul, pun disir teladani Rasulullah. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Isinya apa? Liman kana yarjullah. Dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Jenengan akan ada keinginan bertemu Allah jikalau ada kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, nggak kira akan ada. Wal yaumal akhiro, dengan bentuk ketika jenengan sudah ada kesadaran, keinginan untuk bertemu Allah, ilmu sudah diberikan Allah, tinggal jenengan meraktek nih, disitulah nanti jenengan akan ada rasa dalam hati sampean. Pertama, Allah terasa dekat. Kedua, jenengan akan merasa Allah selalu yang melayani jenengan dalam hal apapun. Itu otomatis. Itulah namanya su'aul basyirah. Rasa di dalam hati kalau semua yang melayani makhluk adalah Allah. Kalau ini terus diasah, zikir ini terus panjenengan lakoni atau praktekan terus sampai jaga, maka sampailah pada ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Pertemuan itu. Jikalau kau, kata Rasul, betul-betul mengikuti aku, wal yaumal akhirah, kau di dunia ini akan bisa melihat alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, tentunya jenengan kali kula wajib menjaga zikir sebanyak-banyaknya. Ini teladan Rasulullah. Terus ayatnya menjawab, jikalau kau betul-betul menteladani apa yang sudah aku lakukan, yuhibbukumullah. Yuhbib niku jamak dugi habaib. Habib iku berarti Habib siji, nek habaib beberapa kekasih, artinya kekasih Allah. Tondone kekasih Allah iku hati sudah makrifat dateng Allah. Tondone kalau hati makrifat pada Allah ranjaluan. Ngerti? Rangunggul-ngunggul no, berbangga diri atau takabur, watafakharu, lah, tidak. Berbangga diri dengan nasab, berbangga diri dengan ilmu, takabur boten. Malah kekasih Allah iku ndelik di surga. Tahu nggih ndelik? Singitan. Wedi konangan wong. Kalau dia itu termasuk turunan Nabi, kalau dia itu membawa ilmu, tambah singitan. Boten tebar pesona. Mohon maaf ya. Makanya siapapun kita, kalau kita itu ada garis gen dari Rasul, betul-betul gen dari Rasul, nggak mungkin Anda akan ngaku-ngaku. Kalau betul-betul nggak akan jenengan ngaku-ngaku. Sebab ngaku-ngaku jenengan kali kula niki akan muncul takabur hati kita di mata Allah. Niki bahaya. Makanya yang betul-betul ada gen gak usah bilang-bilang aku iki sanate Rasul. Nggak usah. Allah akan menilai dirimu dan dijadikan sebagai habib, kekasihnya, jikalau kau meneladani apa yang sudah Rasulullah. Nyun sewu, walaupun jenengan secara gen jasad nggak ada keturunan dari kanjeng Nabi, tapi kalau gen ruhaniah sampai ikut sanati kanjeng Nabi, tondone jenengan ini selalu berzikir, itulah kekasih Allah.
yuhibbukumullah, yuhib mongko ndadekno kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Udah, hal ini gak usah diomong, mesti justru singitan. Terus bagaimana kesalahan saya waktu saya akil balik, iman saya ada selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan sampean kali kula ruhaniyah ini dihapus dening Gusti Allah. Tinggal jenengan purun napa mboten? Ati iki mau berzikir nang Allah. Itulah caranya jenengan. Apabila cintane ati sampean tidak bisa dikalahkan oleh takfirud dunya, kebiarin dunya, carane terus menerus berzikirlah. Wis ngeten mawon. Jenengan 1 minggu wonten prai gak kerja 1 hari ya. Wis 1 hari gak usah keluar rumah. Di dalam rumah saja. Bilang sama istri sama suami, Pak, saya jangan dijak komunikasi. Nah, aku jangan jak komunikasi. Hatiku lewat napas akan berzikir pada Allah 1 hari 1 malam. Pun ini cara melatih. Tentunya zikir yang kumaksud di sini adalah zikir sir dan sirul asrar. Jangan sir aja. Kalau sir saja jenengan jadi wong sing karomah nanti. Kalau jenengan sertakan sirul asrar, hatimu tidak akan terpengaruh dengan makhluk apapun. Kalau nggak bisa 1 minggu 1 kali, ya 1 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali, Pak. Kalau nggak bisa belas, mati yo ae wis. Nyun sewu, Gusti Allah melayani jenengan hitungan detik, Pak. Allah tidak pernah melepas dari jenengan. Innallaha ma'akum. Allah itu selalu berserta jenengan, selalu melayani kita. Mbok ya 1 minggu dijogok sedina suwengi mosok, Pak, rugi. Bu, mboten rugi nggih. Seminggu gak ngerasani wong. Betah mboten kira-kira? Monggo. Semua kudu dipelajari, dipraktekno nggal titik. Kula yakin jenengan umpama mau untuk mempelajari, mempraktekkan sedikit demi sedikit, pasti nanti akan terbiasa. Yang kedua, khalwat di rumah. Khalwat iki tujuannya apa to, Pak? Ati ngilangi rasa seneng menyang sakliyane Gusti Allah. Kuncinya cukup zikir yoan. Bagaimana saya khalwat di rumah tidak di pondok? Sah. Yang terpenting min asrafil majalis, tempat-tempat dimanapun jenengan iku ning ati srek, monggo. Tujuan sampean kali kula melepas cintane terhadap selain Allah dan menata cinta hanya pada Allah, atau yakfur bitaghut, meninggalkan iman selain Allah dalam rangka menuju bertemu Allah. Karena Gusti Allah iku yo di mana-mana dan tidak kemana-mana dan lebih dekat daripada urat nadi sampean. Mengapa ada makalah yang mengatakan kalau tidak khalwat di pondok gak sah? Nyun sewu, kula kurang setuju. Bukannya menyalahkan, nggih? Tapi saya kurang berpendapat, tidak sependapat. Sekarang kita urai tujuannya khalwat itu apa? Solo tujuannya apa? Usul nang Gusti Allah itu gak ning masjid tok, Pak. Tidak hanya di pondok. Nyun sewu, permisi nggih, ning WC kono Gusti Allah. Kalau nggak ada Gusti Allah di WC, mohon maaf, apa saged sampang buang air kecil air besar? Mboten saged. Mbok yo jangan dangkal.
Inilah ayatnya Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki Allah lebih dekat daripada urat nadi. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajahi Gusti. Saya tidak menyalahkan makalah yang awal. Kalau tidak kholwat di majelis pondok gak sah. Boten. Cuman saya kurang berpendapat, tidak sependapat. Lho jenengan kali ngerit padi nih lho. Isa ketemu Allah kholwat di situ. Tidak harus kholwat itu jasmani, tinggalkan urusan dunia, ndak. Sing ketemu kan ruhaninya, gitu. Jasmania silakan bertemu sesama makhluk, laksana hablum minan nas, tapi hablum minallah. Ruhaniah sampai jangan ketemukan terhadap makhluk, temukanlah langsung pada Allah. Makanya ada teori namanya robitoh. Menurut saya robitoh itu tali sambungan langsung harus pada Allah, bukan terhadap makhluk. Nek sampai terhadap makhluk sampak hulek-hulek cokul nggak akan pernah bisa wusud. Percaya gak percaya terserah, iku dudu urusanku mung menyampaikan. Urusan percaya dan tidak itu bukan urusanku, urusan panjenengan piyambak mekaten. Mungkin ganti ibu pisan kas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe sedikit curhat. Mungkin niki di luar tema. Semenjak Allah mengajarkan mengaji tauhid niki selama 1 tahun, terakhir lebaran ini Gus, semua keluarga saya jadi kok nggak ada yang mendekat aku Gus. Kula nyuwun bagaimana untuk menyikapinya Gus. Apakah ini memang ujiannya untuk aku bisa memasuki ilmu tauhid yang aku ajarkan kepada guru besar, guru mursyidku Gus Molasa. Matur nuwun Gus, kula nyuwun menyikapinya semua. Seluruh keluarga besar itu bagaimana rasanya aku serasanya hidup sebatang kara. Matur suwun Gus, atur kawula nyuwun ngapunten ingkang kadang. Sedaya jamaah kula nyuwun ngapunten minal aidin wal faizin. Cekap semanten kemawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ingatlah perkara selain Allah itu nafsu jadikan sebagai alat untuk melupakan sampean kali kula terhadap Allah. Satu, tak ulangi, perkara selain Allah yang ada kaitannya dengan
kullu makhlukin. Ini nafsu jadikan sebagai alat untuk menghijabi hati kita terhadap Allah. Pun iki sampean kecoki. Yang kedua, perkara selain Allah yang Allah hadapkan terhadap kita miturut surat yang kita bahas tadi, innama amwalukum tadi, dari Allah untuk kita itu sebagai ujian. Yang kedua, siapa yang hatinya sudah terbebaskan dari pengaruh-pengaruh selain Allah, itu awal petanda orang ini akan diterima Allah sebagai kekasihnya. Pun dua kata ini sampai pegang. Terus bagaimana saya mensikapi dari keluarga, dari teman, dari tetangga, saya sebatang kara, dikucilkan. Jawabannya, bersyukurlah kau pada Allah. Perkara yang tadinya akan menghalangi jenengan, Allah singkirkan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Jikalau kita dipisahkan oleh Allah dari perkara-perkara yang menjadikan faktor unsur penghalang hati kita, itu kalau jenengan mau menyadari di dalam hati, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Kalau mau, kadang-kadang Pak, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran dinu tauhid, kita bisnisnya bagus, ketika masuk hancur. Sehingga ada yang menyimpulkan, ojo ngaji tauhid, rusak dulu nih, aku tambah melarat. Kita nggak sadar kalau di situ Allah menyelamatkan kita. Pertanyaannya, apakah semuanya Allah pasti menjadikan kita orang miskin setelah kaya ketika saat kita merajut untuk mendekat pada Allah? Belum tentu. Allah punya maksud tersendiri. Jikalau bisnis panjenengan tambah sae, walaupun jenengan masuk tenggelam dalam bahrut tauhid, ikut tanda hitung-hitungan Allah, urusan dunia tidak akan menjadikan penghalang hati jenengan. Ini hitung-hitungannya Gusti Allah. Yang kedua, jikalau itu dihanguskan Allah, dijauhkan dari pergaulan, dikucilkan, ingat, ini hitung-hitungan Allah. Jikalau itu saya tetapkan untuk jadi satu, akan terpengaruh. Makanya tadi saya katakan, Bu, bersyukurlah pada Allah. Sebab kebanyakan kita kalau sudah berlaku tauhid, syariat kita bernuansa hakikat, didoi karena beliau-beliau menganggap ini ajaran nggak bener. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, Pak. Sama halnya gini, ada orang buta berjalan di jalan ini, orang buta ketua tatjagae terop, salah boten? Boten, karena dia tidak melihat kalau di depan ada cagak. Kita yang nggak buta itu yang wajib mengingatkan, Pak, di situ ada cagak, Pak, berhenti dulu, Pak. Karena dia mentang-mentang, wah nggak ada. Artinya kita ingatkan tapi tidak mau, ya sudah, itu terserah. Sebab menungso iku golongan wonten loro.
Ada golongan yang Allah kunci hatinya sehingga menjadi hati yang gelap, hati yang buta terhadap Allah. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya, mohon maaf, terhijabi, tertutup atau buta, dikandani, dinasehati atau tidak, tetap layu minun, tidak percaya. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci, ya sudah. Makanya saya itu sebatas kasih nasihat. Umur kita Pak entah nggak tahu tinggal berapa tahun. Ayo lekas mendekat dan merapat dan bertemu Allah. Sebab Allah sudah katakan qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang ketika saat di dunia diajak untuk ke Allah, dia tidak mau dikarenakan ingin selalu bertemu selain Allah sampai meninggal dunia. Jadi Bu, kesimpulannya bersyukurlah pada Allah jikalau jenengan dikucilkan. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam salah satu makolahnya mengatakan, aku luwih seneng dibenci wong daripada dipuja orang. Sebab karena banyak yang membenci itu loh, aku akan mudah evaluasi diri di situ. Orang yang suka dipuja orang Pak, mohon maaf, tambah jauh berhadap Allah. Ini beliau-beliau itu berpendapat seperti itu. Makanya sudah wajar jikalau jenengan merajut hati untuk mendekat bertemu Allah. Banyak yang nggak suka, akhirnya jenengan dijauhi. Udah, nek jenengan sebatang kara, ikut saya. Lungke di rumah saya sendiri ada orang 3 yang sebatang kara. Mulai Ramadan ini kok nggih pun Bu gak usah mulai. Orang Banyuwangi, orang mana? Orang Jember, orang Pasuruan. Udah ikut saya sampai mati. Gak usah mikir apa-apa, dikir wae. Lah sepen apa? Nek gelem kula mboten meksa. Nek purun estu masih jenengan sakmene kae, wis aku tak melok sampene. Monggo, tapi tareno sik nang keluargamu. Nek mboten angsal ya aja nekat. Monggo. Saya open. Tapi satu tujuan sampean hanya satu. Ingin mendekat dan bertemu Allah. Nek ono tujuan liya, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan berarti saya tidak mau pikiran sik biar gak ketelikung hawa. Ngerti ketelikung? Kebegal. Ngoten lho nggih. Kula kali nyonya niku open. Ngerti open? Pun wis alhamdulillah kula niki garwa kula niku siapapun dibuka. Bah tuwek, bah enom, monggo nek purun. Tapi yo niku tujuane ingin mendekat dan bertemu Allah. Nek wis ketemu terus pamitan mulih, monggo. Sak kersa jenengan. Tondo ketemu Allah iku ya apa sih? Gampang. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ati sampean wis gak ana iman yen apa perkara sing muncul iku teko makhluk. Ati sampean justru menyaksikan dan beriman muncule kabeh perkara sangka Gusti. Bojo nyun sewu, bojo gremeng ya gak susah,
anak nakal ya gak susah, kesak gak ono duite ya ora susah. Inilah yang Allah katakan dalam surah Ali Imran sebagai Habib atau kekasih Allah. Buat Bapak Ibu menten mawon sedaya napa ingkang sampun Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Dan urusan-urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.